semua, perkenalkan nama saya Sruni Kinanti. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun itu. Yang pertama, ada patuh pada aturan sosial. Apa sih patuh pada aturan sosial itu? Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Patuh pada aturan sosial berarti menerima dan mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sikap patuh pada aturan sosial penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan. Seseorang dikatakan patuh pada aturan apabila yang bersangkutan menerima baik kehadiran norma-norma ataupun dari suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Patuh pada aturan berarti berperilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan. Apa saja sih contoh patuh pada aturan sosial itu? Nah, yang pertama ada menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Kedua, ada menghormati sesama warga masyarakat. Ketiga, tidak bertindak di luar norma agama. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Kelima, berlaku lintas baik dan benar. Enam, menjaga pergaulan yang baik. Tujuh, menghindari perbuatan yang bisa membuat masyarakat resah. 8. Patuh terhadap peraturan lalu lintas. 9. Tidak memeras orang lain. Dan 10. Menghormati tetangga sekitar. Apa saja sih manfaat pada aturan sosial itu? Mematuhi aturan sosial memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. 2. Menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Melindungi kepentingan dan hak orang lain. 4. Mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. 5. Meningkatkan kerukunan antar warga. 6. Membatasi perilaku agar tidak menyimpang. 6. Melatih hidup menjadi tanggung jawab. Apa sih pentingnya patuh pada aturan sosial? Kepatuhan pada aturan sosial masyarakat memang dapat dimengerti kepentingannya. Kasus yang paling sederhana adalah tentang peraturan-peraturan tatanan dalam suatu perdebatan yang membatasi kebebasan berbicara ketika kita menginginkannya. Tanpa pembatasan ini, kebebasan berbicara dan mengajukan apa yang kita inginkan nyata akan membuat kacau dan tidak akan bernilai di mata kita. Dengan demikian, ketika peraturan-peraturan seperti itu kita dikemukakan, suatu keseimbangan akan muncul dan kebebasan dinilai sebagai kurang penting atau kurang bernilai, harus berada di bawah kebebasan yang lain. Gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial? Berikut adalah cara agar menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial. Yang pertama ada menjaga nama baik kampus. Yang kedua ada menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Yang ketiga ada bersikap sopan dan santun terhadap sesama mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika. 4. Ada menghormati perbedaan pendapat. 5. Ada tidak melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap sesama mahasiswa. 6. Tidak mengganggu mahasiswa yang sedang belajar. 7. Menjaga lingkungan kampus sesuai prosedur. 8. Mengikuti kuliah dan asistensi sesuai jadwal. 8. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. 9. Meminta izin kepada dosen sebelum keluar ruangan saat belajar. Selain itu, Anda juga bisa berlaku jujur dalam membuat tugas dan karya tulis, menyelesaikan tugas dan karya tulis tepat waktu, menaati tertib dan berlaku jujur dalam ujian, serta berkonsultasi dengan dosen secara proaktif, kooperatif, dan komunikatif. Komisi Disiplin Mahasiswa juga berperan dalam membina etika dan moralitas mahasiswa. Mereka mengadakan kegiatan, pelatihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai moral, etika, akademik, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada apa sih sadar diri itu? Yang kedua ada sadar diri. Apa sih sadar diri itu? Sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain.
Sadar diri adalah kesadaran akan diri yang terpisah dari pemikiran-pemikiran tentang kejadian yang dihadapi sehari-hari. Dengan kata lain, sadar diri adalah kesadaran bahwa seseorang itu sebagai makhluk individu. Sadar diri atau self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali diri sendiri secara menyeluruh. Kesadaran diri mencakup pemahaman terhadap sikap, watak, perasaan, emosi, cara pandang, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Kesadaran diri dapat membantu seseorang untuk merawat diri sendiri lebih baik, menjalin hubungan yang lebih dalam, menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada dalam dirinya sendiri juga orang lain. Gimana sih ciri-ciri orang memiliki kesadaran diri? Yang pertama ada berani menyuarakan keyakinan dirinya. Dua, ada berani mengutarakan pandangan yang berbeda atau tidak umum. Ketiga, ada bersedia berkorban untuk kebenaran. Yang keempat, ada tegas dan mampu membuat keputusan yang tepat walaupun dalam keadaan yang tidak pasti. Mengapa sadar diri penting dan apa sih manfaat sadar diri? Sadar diri atau self-awareness penting karena dapat membantu seseorang dalam memahami dirinya sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, ada menjaga kesadaran diri. Sadar diri dapat membantu seseorang mengelola emosi, fisik, dan spiritual. Yang kedua, ada meningkatkan hubungan. Sadar diri dapat membantu seseorang mengembangkan hubungan yang lebih baik dari dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan. Sadar diri dapat membantu seseorang mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, ada meningkatkan keterampilan. Yang kelima, ada meningkatkan rasa kasih sayang. Sadar diri dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan membantu seseorang melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang kelima, ada meningkatkan kepuasan kerja. Peneliti menunjukkan bahwa orang-orang dengan kesadaran diri mampu memiliki kesadaran kerja tinggi, kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya ada meningkatkan kebahagiaan. Peneliti menunjukkan bahwa orang-orang yang dengan kesadaran diri lebih bahagia. Selanjutnya, yang terakhir ada meningkatkan kemampuan membaca situasi. Seseorang yang sadar diri dapat membaca situasi sekitar dan memahami orang lain dengan lebih mudah. Manfaat dari kesadaran diri sangat luas dan membantu berbagai aspek kehidupan individu, termasuk pertumbuhan pribadi, pengendalian diri yang lebih baik, atau pengaturan emosi, peningkatan kesehatan mental, pengembangan hubungan, dan menjalani kehidupan lebih bahagia. Gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang sadar diri? Berikut ada cara agar menjadi mahasiswa yang mempunyai sikap sadar diri. Yang pertama, ada cari tahu sendiri. Anda bisa mencoba untuk selalu mencari tahu tentang diri sendiri dan meminta pendapat orang lain tentang diri Anda. Yang kedua, ada journaling. Anda bisa menulis apa yang Anda lakukan dan rasakan dalam sehari dan mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan atau diubah. Yang ketiga, ada berlatih yoga. Yoga dapat membantu Anda untuk menerima diri sendiri, menyadari pikiran dan perasaan Anda, dan belajar disiplin. Yang keempat, ada minta masukan dari teman. Anda bisa meminta teman yang terpercaya untuk memberikan masukan yang jujur, kritis, dan objektif. Materi selanjutnya yaitu demokratis. Apa sih demokratis itu? Nah, demokratis adalah tindakan yang didasari pada nilai demokrasi dan mendukung pelaksanaan prinsip demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara yang memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sikap demokratis adalah menerima keputusan mayoritas dalam pengambilan keputusan politik. Ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip dasar bahwa suara mayoritas harus dihormati. Sikap demokratis adalah perilaku individu, tindakan, perasaan, pandangan yang menjunjung tinggi perasaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, mengapa sikap demokrasi itu penting? Karena sikap demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga berperan dalam berbagai hal seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, pembaharuan kehidupan sosial,
menciptakan keamanan dan ketertiban, membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan, mengajarkan nilai bersikap damai, memungkinkan setiap kebudayaan berkembang baik. Selanjutnya, apa sih manfaat sikap demokrasi itu? Nah, sikap demokrasi memiliki banyak manfaat, diantaranya satu, menjamin hak-hak dasar. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua ada memastikan keadilan sosial. Demokrasi menciptakan sistem hukum dan peraturan yang adil dan merata sehingga hak dan kewajiban warga negara diperlakukan dengan adil dan merata. Yang ketiga ada membangun tanggung jawab. Dalam negara demokrasi, warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan pemerintah. Yang keempat ada memperbaiki kegagalan kebijakan. Demokrasi memperbaiki kegagalan kebijakan dan pemerintahan melalui persuasi rasional dan perubahan damai. Yang kelima ada menciptakan sikap saling menghargai. Sikap demokratis dalam proses pembelajaran dapat membentuk sikap siswa untuk saling menghargai terhadap orang lain. Yang keenam ada menciptakan sikap damai. Sikap demokratis dapat membentuk sikap siswa untuk tidak damai dan tidak egois. Yang terakhir ada menciptakan sikap mendahulukan kepentingan orang banyak. Artinya sikap demokratis dapat membentuk sikap siswa untuk mendahulukan orang banyak. Selanjutnya, gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang demokratis? Nah, berikut adalah langkah-langkah membangun kesadaran demokrasi. Yang pertama ada pendidikan demokrasi dalam kurikulum. Yang kedua ada organisasi mahasiswa sebagai wahana pembelajaran demokrasi. Yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif dalam pemilu dan kegiatan politik. Yang keempat ada kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir ada penggunaan teknologi dan media sosial. Selanjutnya materi yang terakhir, santun. Apa sih santun itu? Santun adalah halus dan baik budi bahasa, tingkah laku sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih, dan suka menolong. Sikap santun merupakan perilaku yang baik dan sopan serta memperhatikan etika dalam interaksi sosial. Sikap untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Kesadaran akan kepentingan bersama dan kesediaan untuk mematuhi aturan sosial yang berlaku. Apa saja sih contoh-contoh sikap santun dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua. Yang kedua ada tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga ada tidak membantah pilihan orang tua. Yang keempat ada menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima ada menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Yang keenam tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Yang ketujuh tidak meludah di sembarang tempat. Yang kedelapan tidak menyela pembicaraan. Dan yang terakhir ada berpakaian dengan sopan dan santun. Selanjutnya apa sih manfaat bersikap santun? Bersikap santun memiliki banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Di antaranya ada dihargai dan disenangi. Sikap santun membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, sehingga Anda disenangi dan dihargai dimanapun Anda berada. Yang kedua ada mendapatkan kepercayaan. Orang lain akan lebih percaya kepada Anda dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada menciptakan hubungan harmonis. Sikap santun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan mempererat ikatan sosial. Yang keempat ada menjaga ketertiban. Sikap santun dapat menjaga ketertiban dan membuat suasana belajar kondusif. Yang keenam ada menjadi contoh. Sikap santun dapat menjadi contoh, artinya sikap santun dapat menjadi contoh bagi orang lain akan pentingnya sopan santun. Yang ketujuh ada menumbuhkan rasa persaudaraan. Sikap santun dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Yang terakhir ada menumbuhkan optimisme. Artinya sikap santun dapat mendorong seseorang untuk menjadi orang yang optimis dan berani. Sikap santun sebaiknya diajarkan sejak anak usia dini sehingga dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Sopan santun
santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi keberadaannya, sehingga makhluk sosial dimanapun tempat dia berada. Selanjutnya, gimana sih cara agar menjadi mahasiswa yang santun? Nah, untuk menjadi mahasiswa yang santun, Anda bisa menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan jelas, menghormati norma sosial, dan menghargai waktu dan ruang orang lain. Yang kedua, ada berempati. Berlatih untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Yang ketiga, ada menjaga kebersihan dan ketertiban. Buanglah sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, dan juga tanaman di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, ada menjaga etika akademik. Artinya kalian mengutamakan kejujuran akademik. Baiklah, itulah tadi materi tentang gimana sih menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.